Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung mahasiswa baru Fakultas Teknik 2020. Selamat kalian sudah menyandang status sebagai mahasiswa. Itu artinya kalian sudah berbeda, kalian sudah mengalami masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Artinya kalian sudah harus belajar untuk lebih mandiri. Kalian harus mempunyai inisiatif untuk belajar, untuk mengasah dan menemukan passion dari teman-teman sekalian. Sebagai mahasiswa, teman-teman di sini harus mempunyai beberapa skill kemampuan. Kalian sebagai mahasiswa Fakultas Teknik, memang kalian harus mempunyai basic skill. Apa itu basic skill? Nah, basic skill di sini adalah kemampuan-kemampuan yang berelasi dengan jurusan kalian, dengan kegiatan-kegiatan akademik kalian. Nah, itu kalian harus kuasai betul. Nah, tapi tak kalah pentingnya juga kalian harus mempunyai penyeimbang. Kalian harus mempunyai nilai tambah yang tidak hanya kalian dapatkan di ruang kelas. Nah, ini yang akan kalian dapatkan ketika kalian belajar berorganisasi. Nah, organisasi itu bisa meliputi organisasi yang berupa struktur atau replika kenegaraan. Jadi nanti kalian akan mengenal yang namanya BEM, himpunan, ya, dari jajaran fakultas sampai dengan pusat. Nah, dan juga kalian ada juga organisasi yang sifatnya minat bakat. Nah, jadi kalian di sini bisa mencari, ya, menemukan organisasi-organisasi yang sekiranya cocok dengan minat bakat teman-teman sekalian. Ya, ada yang suka robot misalkan, ada organisasi robotika, ada organisasi kalian ingin belajar komputer, nanti ada juga organisasi-organisasi yang berkaitan dengan yang mampu menampung minat dan bakat teman-teman sekalian. Nah, berbicara tentang organisasi dan akademik, ya, teman-teman sekalian harus bisa menjadi mahasiswa yang mempunyai kemampuan di kedua sektor ini, ya. Nah, jadi kalian sebagai mahasiswa tidak hanya harus mempunyai IPK tinggi, ya, tapi kalian juga harus mempunyai kemampuan yang kalian bisa dapatkan di organisasi. Apa saja, ya? Kalian akan belajar tentang bagaimana caranya untuk bekerja tim, ya. Kalian akan belajar public speaking, menyelesaikan persoalan-persoalan dan sebagainya, ya. Nah, mahasiswa Fakultas Teknik, ya, kalian di sini memang dikenal dengan kesibukannya, ya. Kalian akan menghadapi proses perkuliahan yang akan yang mulai semester 1 dan seterusnya. Kalian juga akan mengalami akan ada praktikum yang itu juga menyita waktu teman-teman sekalian. Nah,
Tapi jangan sampai ini semua menjadi alasan untuk tidak ikut berorganisasi ya. Jadi ikut organisasi itu tidak hanya untuk mengisi waktu luang, tapi luangkanlah waktu teman-teman sekalian untuk ikut organisasi. Nah, apa saja sih manfaatnya ketika kita sudah belajar organisasi ya? Pertama, kalian akan mendapatkan soft skill. Nah, kalian akan mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum atau public speaking ya. Nah, kalian mungkin juga bisa aktif di kelas, tapi jarang dan sedikit sekali mahasiswa yang mampu berkomunikasi di depan orang-orang ya, di depan umum ya. Ini kalian bisa belajar di organisasi. Ketika apa? Mungkin ketika kalian nanti di suatu himpunan atau di BEM ya, kalian menjadi ketua pelaksana, kalian menjadi ketua umum ya, kalian akan terbiasa untuk berbicara di depan umum ketika rapat ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kalian pelajari pada saat kalian ikut organisasi. Nah, kemudian yang kedua, jaringan ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam suatu organisasi itu tidak hanya ya, beda ya dengan kelas ya. Kalau di kelas kalian hanya mempunyai katakanlah 30 mahasiswa atau bahkan satu prodi ada yang 100 mahasiswa menjadi beberapa kelas, itu yang akan menjadi teman-teman kalian. Tapi kalau ketika kalian ikut organisasi, kalian akan mempunyai teman yang tidak dari prodi-prodi yang lain. Jadi kalian akan lebih baik interaksinya, kalian akan mempunyai jaringan-jaringan yang lebih luas ya. Bahkan kalau kalian sudah mengikuti organisasi yang sudah ada organisasi nasionalnya ya, hampir semua prodi sudah ada organisasi nasionalnya ya. Jadi kalian bisa mengenal ya, kalau mahasiswa himpunan yang ada di kampus luar itu seperti apa. Nah, itu akan menjadi jaringan-jaringan yang bisa kalian manfaatkan untuk menambah wawasan. Nah, kemudian yang ketiga itu kalian akan belajar tentang penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, ini biasa kalian hadapi ya dalam berorganisasi. Sering saya share ya, kalau kalian tidak menginginkan suatu permasalahan dalam berorganisasi, ya kalian ya mungkin di kos saja, tidur saja, atau nyantai-nyantai saja, ngopi-ngopi saja ya. Karena yang namanya berorganisasi kalian tidak akan lepas dengan yang namanya masalah. Nah, karena dengan banyaknya masalah, dengan dihadapkannya suatu permasalahan, kalian akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya ini manajemen waktu ya. Kalian mempunyai tanggung jawab ya, dari rumah, dari orang tua, dari diri kalian sendiri untuk menjadi ataupun untuk mengikuti seluruh proses perkuliahan ya, atau tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Tapi di sisi lain kalian mempunyai tanggung jawab ya untuk meningkatkan potensi, untuk mengasah passion dari teman-teman sekalian, yang ini bisa kalian dapatkan ketika teman-teman belajar berorganisasi. Nah, dalam situasi seperti ini maka sangat dibutuhkan yang namanya kemampuan memanajemen waktu. Nah, yang namanya manajemen waktu, jadi kalian nanti ya akan dihadapi dengan kepentingan-kepentingan ataupun urusan-urusan perkuliahan. Kemudian ada juga urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab teman-teman sekalian ketika mengikuti organisasi. Entah kalian ditugasi untuk melaksanakan kegiatan
ya, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi di sini kalian harus mempunyai kemampuan memanajemen waktu yang baik. Nah, dengan apa caranya? Ya kalian harus mempunyai skala prioritas. Ya. Jadi mana yang lebih urgent yang mana, ya, yang lebih penting yang mana, kemudian yang lebih mendesak yang mana, ya. Jadi mungkin 3 faktor ini bisa menjadi skala untuk teman-teman sekalian untuk membagi waktu, ya. Yang urgent nih, ya, kalau kalian ya, masa yang kuliah, yang namanya kuliah ya selalu urgent gitu. Ada kalanya ya ketika kalian aktif di organisasi, ya ada hal urgent yang harus kalian pilih gitu loh. Misal ketika kalian tinggalkan kegiatannya itu, ya ini akan mengganggu ataupun tidak akan bisa berjalan, maka kalian harus bisa mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Nah, selanjutnya ya, apa yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa yang IP-nya bagus, ya, kemudian mempunyai soft skill, ya, pengalaman berorganisasi. Nah, banyak orang bilang memang ya, memang yang namanya mahasiswa itu kan awalnya mencita-citakan ataupun menginginkan IP-nya yang sangat bagus, IP tinggi, IPK tinggi gitu ya. Tapi kalian harus memahami IPK tinggi itu hanya sampai di meja administrasi saja, ya. Ketika kalian sudah masuk di interview, ya, di sesi wawancara, ya. Nah, yang menjadi kemampuan yang sangat berpengaruh di situ adalah kemampuan yang kalian dapatkan ketika berorganisasi, kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan ya apa caranya kalian bisa meyakinkan interviewernya, ya. Jadi ya di sesi ini ya kemampuan public speaking kalian sangat dibutuhkan seperti itu. Tapi bukan berarti kalian harus menyampingkan kegiatan-kegiatan untuk mendukung IPK kalian. Nah, IPK jelek juga tidak masuk kriteria nantinya, ya. IPK standar, ya. Jadi IPK standar berapa? Ada yang bilang 2,75, ada yang bilang 3, ada yang bilang 3,5, ya. Itu persoalan perspektif, ya. Jadi kalau kalian memang menginginkan IPK yang bagus dan juga ingin mempunyai kemampuan soft skill berorganisasi, ya kalian mulai dari sekarang sudah bisa merancang, ya, bisa merencanakan, kemudian bisa menentukan organisasi-organisasi yang sekiranya pas dengan kalian. Jadi ikut organisasi di sini kalian harus menyesuaikan, ya, dengan apa yang menjadi passion, ya, apa yang menjadi apa yang teman-teman di sini cita-citakan seperti itu. Orang pintar itu banyak, ya, orang yang IPK-nya tinggi itu banyak. Tapi yang dibutuhkan oleh bangsa saat ini, yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini adalah mahasiswa lulusan yang IPK-nya juga bagus, ya, tapi juga mempunyai kemampuan berorganisasi, pengalaman leadership, kemudian kemampuan yang berupa soft skill, ya. Ini yang dibutuhkan saat ini. Karena ketika kalian sudah lulus nantinya, ya, kalian akan menghadapi dunia yang sesungguhnya. Nah, jadi di kampus kalian belajar replikanya, di dunia luar nanti akan belajar yang sesungguhnya. Nah, makanya di organisasi itu nanti kalian akan ada kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat. Dan ini yang akan kalian rasakan betul manfaatnya.
ketika kalian sudah lulus. Jadi kalian lulus tidak hanya pegang selembar ijazah ya, tapi kalian juga ada lampiran-lampiran soft skill yang ada uh, di lembaran CV kalian nantinya ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sendiri merasa baik, berdua akan lebih baik, bersama-sama kita akan menjadi yang terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.